Iparku baru nikah, tapi minta 200 juta buat bangun rumah. Ibu mertua juga minta 100 juta untuk beli perhiasan. Dikira istri bodoh? Aku tolak semua permintaan mereka. Justru aku dimusuhi oleh suami dan ketika warisanku ingin direbut suami dan keluarganya bab, satu hari ini, aku baru saja mendapatkan warisan dari orang tuaku. Bapak menjual kebunnya, dan uang hasil penjualan dibagi untuk aku dan adikku. Aku dan adikku tak pernah mendesak Bapak menjual tanah itu, tapi Bapak bilang dirinya ikhlas. Toh, nantinya juga bakal jadi milik kami. Bapak ingin aku membuka usaha resto ayam goreng, karena sudah setahun ini aku berjualan dan mempromosikannya di media sosial. Pelangganku cukup banyak. Selama ini aku juga menabung, tapi belum cukup untuk menyewa ruko di tempat strategis. Uang sebesar 400 juta yang aku dapatkan kini sudah masuk ke dalam saldo rekeningku. Aku tersenyum. Akhirnya, aku bisa membuka usaha yang selama ini aku impikan. Dek, uang warisanmu sudah cair? Aku terkejut dan segera mematikan layar ponsel saat suamiku, Mas Irfan, masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah, sudah Mas, jawabku. Baguslah kalau begitu. Yang Mas dengar kamu dapat 400 juta? Aku mengangguk. Sebenarnya, aku tak ingin terang-terangan menyebutkan jumlah yang aku terima. Kalau gitu besok kamu ambil uangnya ke bank. Semua, untuk apa Mas? Tanyaku sambil mengernyitkan dahi. Buat bantu Lisa. Dia kan lagi bangun rumah. Baru kebeli batu bata. Kemarin dia bilang ke Mas, dia mau pinjam 200 juta buat beli material dan bayar tukang. Dia dan suaminya baru punya tabungan 50 juta. Kasian kalau nggak dibantuin. Hah? 200 juta? Aku menggeleng. Tentu saja aku syok. Uang sebanyak itu mau dipinjamkan untuk adiknya. Suamiku memang condong pada keluarganya. Karena itu, aku berjualan makanan setiap hari agar punya uang sendiri. Gajinya pun tak pernah jujur. Aku tidak tahu sebulan dapat berapa. Belum lagi ibu mertua selalu dijatah, tapi aku tak tahu berapa jumlahnya. Sementara, uang bulanan untukku hanya 1 juta, dan itu pun masih diminta lagi oleh Mas Irfan untuk beli bensin setiap hari saat berangkat kerja. Iya, dan ibu minta 50 juta buat beli perhiasan. Emas ibu sudah pada kejual buat biaya resepsi Lisa. Sekarang ibu katanya mau punya simpanan emas lagi. Belum sempat aku menjawab, Mas Irfan sudah bicara lagi. Dan Mas minta 150 juta sisanya untuk disimpan. Mas takut kamu nggak bisa nyimpen uang banyak. Nanti kamu belanja nggak jelas lagi foya-foya. Namanya juga wanita. Kalau nggak biasa megang uang banyak pasti bakal kalap dan lupa diri. Enak sekali mulut Mas Irfan bicara seperti itu. Dia mau menguasai semua uang yang diberikan Bapak untukku. Dia pikir aku akan semudah itu memberikannya. Apalagi untuk adik dan ibunya. Sungguh, aku tak rela. Keluarga suamiku memang kegedean gengsi. Lisa menikah 7 bulan lalu dan mengadakan resepsi lumayan mewah untuk ukuran di kampung ini. Aku nggak mau dimanfaatkan suamiku. Selama ini, keluarga suami juga membenciku karena mereka menganggap aku berasal dari keluarga kurang mampu. Kehidupan orang tuaku memang sederhana. Dulu, kami menikah juga hanya di KUA. Bagiku itu tak masalah, asal suami bertanggung jawab. Tapi ternyata, setelah menikah, aku baru tahu bagaimana sifat asli suamiku dan keluarganya. Mas nggak nyangka loh, bapakmu punya kebun semahal itu. Kenapa nggak dari dulu aja dijual? Ya sudah, mana uangnya Ras? Maaf ya Mas, tapi uang ini milikku. Aku nggak mau uang ini dibagi-bagi untuk adik dan ibumu. Kenapa harus minta uangku? Aku ada rencana buka resto ayam goreng. Ucapku, menolak semua permintaan Mas Irfan. Apa? Jadi kamu menolak memberi uang pada suami sendiri? Halah, segala mau buka resto. Kamu tahu enggak, masakanmu itu enggak enak. Tegas sekali Mas Irfan berkata seperti itu. Padahal, dia sering aku bekali ayam goreng buatanku dan selalu habis. Pelangganku juga terus bertambah. Laras, kamu mau nurut enggak sama suami? Dengan cepat aku menggeleng. Enggak Mas, keluargamu itu bukan tanggung jawabku. Mas Irfan melotot. Tangannya terangkat dan ingin menamparku. Namun urung ia lakukan saat kami mendengar suara putri kami. Ibu, ayah, ada nenek datang, ucap Naya putri kami. Kami berdua segera menuju ruang depan. Terlihat ibu mertua dan Lisa
Adik iparku sudah duduk di sofa. Mas, tadi aku udah kirim nomor rekeningku. Kenapa belum ditransfer? Tanya Lisa pada Mas Irfan. Aku menatap suamiku. Mereka baru saja tiba, sudah menanyakan soal transferan. Kompak sekali mereka ingin merampas uangku. Van, besok langsung anterin ibu ke toko emas. Ya, lusa itu ada acara pengajian 4 bulanan Lisa. Biar kelihatan ibu pakai emas. Tangan ibu udah gatel nggak pakai gelang sama cincin. Enggak akan, enggak ada. Uang itu milikku, bukan punya Mas Irfan. Seruku membuat ibu mertua dan Lisa menatapku tajam. Penulis, DVD 17 baca di KBM App. Judul, Ketika Warisanku Ingin Direbut Suami dan Keluarganya.